Hai, halo semua sahabat, apa kabar? Semoga berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Baik, hari ini kita akan bercerita mengenai disleksia. Sudah tahu apa itu disleksia? Pernah mendengar perkataan disleksia? Ataupun baru pertama kali? So, ikuti Mami Yeskel, apa itu disleksia? Oke, kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Mami tahu yang sedang menonton ini sebab mereka ingin tahu apa itu disleksia, bukan? Baik, kita akan segera membahas apa itu disleksia. Disleksia adalah sejenis, apa dipanggil ya? Kalau mau dicakap penyakit, kalau penyakit tuh ada makan obat kan? Tapi kalau disleksia tidak memerlukan obat. Jadi disleksia ini sebenarnya adalah masalah pembelajaran. Dia tidak sama dengan yang dipanggil sindrom Down ataupun hyperactive, ataupun ada yang disebut satu nih, apa saya lupa, autism. Dia tidak sama dengan kategori yang saya sebutkan tadi, dan bukan juga kecacatan otak, bukan. Tapi disleksia ini ada satu saraf yang mengakibatkan mereka lemah di dalam sistem membaca, menghafal, mengingat, menulis, mengeja, dan mengira. Mari kita lihat dari sisi bahasa lisan. Mereka sukar untuk mengucapkan kata-kata yang umum, mereka sukar mengulang kata-kata, mereka juga sukar mengingat nama-nama teman, dan sukar untuk mengambil kosakata yang baru. Disleksia dapat dikenal pasti ketika usia mereka masih kecil. Kalau mereka sudah masuk ke prasekolah ataupun masuk ke darjah, awal darjah 1, darjah 2, darjah 3, di sana kita sebagai orang tua ataupun guru-guru sudah boleh mengenal pasti adakah anak ini atau student ini mengalami disleksia. Jadi di peringkat pertama itu adalah di umur ketika mereka 6 tahun hingga 9 tahun, di mana mereka sukar untuk membaca, kurang kemahiran untuk membaca, mengeja, mengira. Jadi kalau mereka kira tuh mereka memerlukan jari mereka untuk kira 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalau kanak-kanak yang biasa, yang normal, kalau kita sebut 10, mereka sudah tahu ini 10. Tapi kalau disleksia mereka akan kira 1, 1, 1, 1 sampai 10. Tapi tidak semestinya kanak-kanak yang umur 6 hingga 9 tahun itu disleksia kalau mereka lambat untuk mengira ataupun membaca, ya. Jadi perlu ada pengesahan dokter baru boleh disahkan sama ada mereka disleksia atau tidak. Kemudian di peringkat yang kedua adalah ketika mereka berumur 9, 10 hingga yang ke-12 tahun. Nah, di peringkat ini mereka boleh menulis, mereka boleh membaca, tapi terkadang mereka akan menambahkan ayat-ayat seperti saya menjangkakan akan pergi ke sana. So, mereka akan mengurangkan atau menambah, contoh menjangkakan. Kan di belakang tuh akan hilang. Jadi mereka hanya tulis menjangka atau mereka akan baca menjangka. Akan ada ayat yang dihilangkan ataupun ditambah-tambah di dalam ayat yang mereka baca. Mereka menjadi keliru dengan ayat ataupun konsonan yang hampir sama rupa dan hampir sama bunyi. Dan di peringkat seterusnya adalah ketika mereka masuk ke alam sekolah menengah, di mana mereka akan kurang yakin diri, mereka lemah dalam karangan, ataupun penggunaan sifir pun mereka akan lemah kalau pelajar ataupun anak-anak yang ada disleksia. Sebab itu mereka kadang akan mengelak kalau disuruh membaca, mereka akan mengelak kalau disuruh menghafal sesuatu. Sebenarnya mereka bukan orang bodoh, mereka bukan tidak berusaha, mereka sudah berusaha semaksimal yang mereka boleh, mereka sudah menghafal, mereka sudah baca, dan sebenarnya mereka tahu, tapi kemampuan untuk mengingat itu sangat kurang. Daya ingat mereka sangat kurang, itu yang menyebabkan mereka cenderung dikatakan bodoh, cenderung dikatakan lembab, cenderung dikatakan sangat tidak fokus dalam kelas. Mereka akan disebut pelajar yang tidak mau tengok apa yang cikgu ajar, hanya menghayal dan sebagainya. Tapi sebenarnya anak-anak ini mereka bukan menghayal, mereka bukan tidak fokus. Karena mereka ada disleksia yang menyebabkan mereka melakukan itu.
Mereka hanya boleh bertahan dalam 15 hingga 20 menit. Nasib baiklah tuh kalau ada 30 menit mereka boleh duduk diam dan dengar apa kata cikgu. Tapi kebanyakan anak-anak ini, terutama yang 12 tahun ke bawah, mereka selepas 15 atau setengah jam mereka sudah mulai rasa bosan. Mereka kalau boleh mau keluar daripada kelas, kalau boleh mereka tidak mau belajar, mereka ingat mau main dan sebagainya. Tapi itu bukan sikap mereka. Disebabkan signal otak mereka yang tidak kuat untuk mereka fokus apa yang telah diajarkan, itu yang menyebabkan mereka cenderung rasa seperti orang bilang macam anak nakal ataupun orang yang pelajar yang tidak mau dengar cakap. Kebanyakan begitu, dan ini adalah yang saya dengar daripada dokter sendiri. Peperiksaan adalah suatu ketegangan bagi mereka. Mereka juga malu ketika disuruh membaca di dalam kelas. Mereka tidak mampu untuk menangkap arahan yang diberikan dengan panjang, dan mereka tidak dapat fokus untuk menerima arahan dalam keadaan yang bising. Mereka juga seperti kita yang perlu dihargai, sebab mereka tidak dapat memahami keinginan mereka sendiri. Mereka belajar dengan lebih bijak, dengan lebih baik, tapi belajarannya selalu merosot. Mereka memerlukan instruksi yang tersurat, berkesinambungan, dan berstruktur. Istimewanya untuk anak-anak disleksia, mereka boleh buat cut OKU. Mesti ramai yang OKU? Jadi anak kau tuh OKU lah tuh sebab dia ada disleksia. Macam tuh banyak orang berfikiran yang demikian kan. Tapi sebenarnya walaupun anak-anak disleksia boleh dikategorikan sebagai OKU, tapi bukan berarti mereka itu cacat, tidak punya tangan, kaki, penglihatan dan sebagainya. Tetapi cut OKU ini dibuat untuk mereka supaya memudahkan mereka ketika mereka masuk university nanti. Mereka ada peperiksaan, tinggal tunjukkan kad itu kepada pengawas peperiksaan dan mereka akan dibagi keistimewaan lebihan masa. Jadi kalau orang lain tidak ada lebih masa, siap 1 jam atau 45 menit kena submit paper. Kalau yang ada kad OKU, masa mereka akan diperpanjangkan lagi. Itulah kelebihan kenapa perlu ada kad OKU untuk anak-anak disleksia. Sebenarnya kebaikannya untuk masa depan mereka. Ini adalah senarai tokoh dunia yang menyandang disleksia, tapi mereka berjaya, bahkan ciptaan mereka kita gunakan sampai hari ini. Anda kenal siapa ini? Iya, beliau adalah George Washington, memiliki disleksia dan merupakan presiden pertama Amerika. Dan ini juga bukan calang-calang orangnya. Albert Einstein, seorang saintis ataupun penemu formula matematik, dan beliau juga merupakan disleksia. Berikut adalah orang yang menciptakan lampu pijar yang kita gunakan sampai hari ini. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Thomas Edison. Meskipun pernah gagal dalam persekolahan, bahkan diberhentikan sekolah karena beliau dianggap adalah murid yang paling tertinggal di dalam sekolah. Tapi you see now, ciptaannya kita masih gunakan sampai sekarang. Berikut ini adalah Alexander Graham Bell. Beliau merupakan pencipta telepon pertama di dunia. Selain itu, masih ramai lagi, salah satunya adalah Henry Ford, seorang CEO ataupun pengasas syarikat Ford Motor yang disebut Ford. Dan ini merupakan orang atau musician yang terkenal bernama John Lennon. Siapa yang tidak kenal beliau? Selain itu, masih ada seorang yang gagal perkasa yang bernama Steven Spielberg. Meskipun beliau di dalam persekolahan selalu dianggap bodoh dan gagal, tapi Anda tahu, beliau merupakan sutradara untuk film Jurassic Park. Disleksia tidak menghalang daya imajinasinya untuk berkarya di dunia nyata. Selain tokoh dunia, kita juga ada selebriti-selebriti dari Hollywood, Bollywood, Malaysia, bahkan Indonesia yang menghidap disleksia, tapi mereka berjaya. Siapakah mereka? Ya, ini adalah aktor dari Bollywood, yaitu Keanu Reeves. Beliau juga disleksia. Selain itu, kita ada Tom Cruise. Siapa yang tidak kenal dengan ketampanannya? Siapa sangka
beliau juga disleksia. Sekarang kita beralih ke Indonesia. Di Indonesia juga ada aktor bernama Deddy Corbuzier. Dia juga merupakan seorang disleksia. Selain itu, kita ada artis cantik yang bernama Marshanda. Beliau juga merupakan disleksia. Sekarang kita beralih ke Malaysia dan ini adalah seorang usahawan yang berjaya, Dato' Alif Shukri. Disleksia bukanlah penghalang untuk kita berjaya. Jadi kita sebagai orang yang normal, kita jangan merendah-rendahkan anak-anak disleksia. Lihatlah keluarga ini. Meskipun abah mereka seorang pengidap disleksia, tapi abahnya telah membuktikan kepada dunia bahwa pengidap disleksia juga boleh berjaya. Bahkan beliau merupakan peguam kriminal, sivil dan syari'i yang berjaya. Jadi Bapak Ibu semua, kawan-kawan, guru-guru yang ada di luar sana, jangan pandang rendah kepada anak-anak disleksia. Jangan selalu kita memberitahu mereka lembab, bodoh dan sebagainya. Sebab mereka bukanlah selemah yang kita pikirkan. Mereka hanya ada masalah pembelajaran, sistem belajar mereka yang terganggu. Tapi mereka bukan bodoh. Besok-besok mereka boleh lebih berjaya daripada anak di atas rata-rata. Tahu? Sebagai bukti tadi kita sudah tengok banyak tokoh-tokoh dunia, bahkan orang Indonesia, artis Indonesia, Malaysia, mereka juga semua ada disleksia. Tapi itu bukan pengakhiran hidup mereka, malah mereka semakin melonjak naik meskipun mereka ada disleksia. So, mari kita ramai-ramai mendukung anak-anak disleksia. Kalau kita tahu di sekeliling kita ada anak-anak disleksia, kita dukung, kita bagi dia satu rangsangan, motivasi supaya mereka tidak merasa rendah diri, tidak merasa tidak dihiraukan gitu. Demikian saja video Mami, sampai jumpa lagi, bye.